6 cara menyelaraskan energi keberlimpahan. Menyelaraskan energi keberlimpahan itu artinya kita harus menyesuaikan pikiran, tindakan, perasaan, dan juga spiritualitas kita agar sesuai dengan frekuensi keberlimpahan yang ingin kita tarik ke dalam hidup kita. Nah, apa aja itu? Simak sampai habis ya. Yang pertama, kita harus merubah pola pikir kita dengan pikiran positif, dengan pikiran keberlimpahan atau abundance mindset. Nah, kita harus menghindari pikiran seperti, ya Allah, nyari rezeki kok susah amat, nyari pekerjaan kok susah amat. Nah, kita ganti, oh ya Allah, alhamdulillah ya Allah, rezekiku mengalir deras, halal, berlimpah, dan barokah. Alhamdulillah ya Allah, pekerjaan begitu mudah aku cari. Kalau misalnya teman-teman lagi di posisi mungkin ya pekerjaan, nah teman-teman harus merubah nih pikiran kita. Ya Allah, aku ditolak di pekerjaan ini, mungkin engkau akan menggantinya dengan pekerjaan di tempat lain yang jauh lebih barokah, yang jauh gajinya lebih besar, yang lingkungannya lebih baik. Nah, seperti itu ya. Ingat, Allah itu bersama persangkaan hambanya, jadi kita harus berprasangka yang baik-baik. Kalau misalnya lagi seret nih, nggak apa-apa hari ini seret, besok insya Allah Allah ngasih rezeki yang luas, yang lancar, yang banyak, yang barokah gitu. Jadi kita usahakan walaupun dalam keadaan terdesak, walaupun dalam keadaan kepepet, diusahakan untuk berpikir yang positif. Dan yang kedua adalah bersyukur secara aktif. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 itu Allah berfirman, barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah. Jika kita bangun tidur, itu kita harus mengawali diri dengan bersyukur. Oh alhamdulillah ya Allah, ya doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, gitu kan, berdoa. Alhamdulillah ya Allah, aku bangun dalam keadaan selamat, aku masih sehat, aku masih diberikan tempat tinggal yang nyaman ya. Kita perbanyak syukur dengan ucapan. Atau kita juga bisa menulis jurnal syukur ya, karena syukur itu magnet rezeki teman-teman. Syukur itu magnet rezeki ya, jadi jangan diabaikan. Jangan banyak mengeluh lah, kita kurangi keluhan dengan memperbanyak syukur agar rezeki yang berlimpah, kemudahan, keberlimpahan, keberuntungan mendatangi hidup kita. Yang ketiga, atur emosi dan energi hati ya. Siapa nih yang masih suka iri, dengki, nah itu harus dibersihkan teman-teman, karena ketika kita masih punya sifat iri, dengki, dendam ya, kecewa yang berlarut-larut, itu menurunkan frekuensi rezeki kita. Akibatnya apa? Kayak misalnya kita masih suka lihat orang lain, orang lain kok kayaknya gampang banget ya nyari duit misalnya gitu. Oh, kok dia bisa ya beli mobil tuh, karena iri, pikirannya negatif, wah jangan-jangan dia jadi aneh-aneh lagi misalnya seperti itu. Nah, kita jauhi prasangka-prasangka buruk seperti itu teman-teman. Kita fokus aja sama diri sendiri. Oh, dia kok bisa ya beli mobil secara cash, oh dia kok bisa ya menghasilkan banyak uang gitu. Mungkin dia semangat ngontennya, atau mungkin dia semangat bekerja, dia ternyata orangnya hemat nih, nggak suka nongkrong, nggak sering beli barang, dia rajin menabung, dia rajin bantu orang tua, makanya rezekinya lancar dan lain-lain. Kita alihkan ke hal-hal yang positif, pikiran-pikiran yang positif. Yang keempat, visualisasi dan afirmasi positif ya. Kita luangkan di waktu pagi dan malam untuk afirmasi positif dan visualisasi. Visualisasi itu membayangkan bahwa apa yang kita inginkan itu sudah terjadi. Misalnya teman-teman punya keinginan, punya harapan untuk haji dan umroh. Nah, teman-teman bayangin tuh bangun tidur seperti berdiri di depan Ka'bah, beribadah dengan khusyuk di depan Ka'bah. Nah, kita visualisasikan, kemudian kita afirmasikan ya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Engkau memberikan saya rezeki yang lancar, akhirnya Engkau izinkan saya untuk ibadah haji dan umroh dengan lancar, dengan mudah. Kemudian yang kelima, kita dekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah pemilik keberlimpahan itu. Allah pemilik rezeki, Allah pemilik alam semesta, semuanya itu mudah bagi Allah teman-teman. Jadi kita itu kalau
misalnya doa itu jangan ragu-ragu, karena kita punya Allah, kita punya zat yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha segalanya. Allah itu beda dengan manusia. Manusia kalau dimintai ini itu mungkin sekali dua kali dia bakalan ngasih, tapi kalau keempat, kelima, keenam terus-terusan manusia mesti jengkel, ya kan, bisa marah, bisa jengkel, kok kamu minta terus sih gitu. Tapi beda sama Allah. Allah itu semakin kita minta, semakin kita merasa butuh sama Allah, Allah itu semakin senang. Semakin kita dekat sama Allah, Allah semakin dekat lagi sama kita. Jadi jangan ragu ya, bahkan hal sekecil apapun usahakan kita itu minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen sandal, ya Allah sandal saya udah rusak, udah jelek, berilah saya rezeki ya Allah. Tuh, seperti itu. Kemudian yang keenam, bertindak sejalan dengan doa. Ya, jangan sampai kita aku maunya berdoa aja, aku maunya afirmasi aja, aku udah rutin afirmasi tiap hari. Tapi setelah afirmasi, setelah berdoa kemudian kita diem aja, kita cuma scroll HP, kita cuma main game, cuma tiduran, rebahan, nggak ngapa-ngapain. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus aktif, bukan yang pasif ya. Kita ikhtiar, kita belajar ya, jangan menunda hal-hal kecil ya. Kalau misalnya lagi ada ide, oh aku punya ide nih, coba aku realisasikan gitu, belajar skill baru ya. Kan sekarang itu dunia digital ya, jadi kita mungkin belajar konten atau belajar affiliate, belajar hal-hal baru yang bisa menghasilkan rezeki, menghasilkan uang. Jadi sejalan, kita berusaha, kita berdoa, kita afirmasi, kita visualisasi, itu semuanya itu berjalan ya, berjalan beriringan. Nah, cukup itu saja video dari aku. Terima kasih udah bergabung. Jangan lupa like dan subscribe ya, di komen di kolom komentar. Kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.